semuanya. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membawakan video tentang deviance atau penyimpangan sosial. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Kalian tahu nggak sih apa definisi dari deviance itu? Deviance atau penyimpangan adalah suatu tindakan, perilaku, atau sikap dari seseorang atau sekelompok yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial di masyarakat. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa ada orang yang memilih jalan menyimpang seperti mencuri, menipu, atau melanggar aturan, padahal semua orang tahu itu salah? Dalam sosiologi, perilaku seperti ini bisa dijelaskan lewat teori penting yaitu Strand-Merton teori dari Robert Merton dan labeling teori dari Edwin Labor serta Helmut Becker. Menurut Merton, masyarakat menanamkan impian kepada semua orang untuk meraih kesuksesan, kekayaan, dan status sosial yang tinggi. Tapi sayangnya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapainya lewat cara yang sah, seperti pendidikan atau pekerjaan yang baik. Dari sinilah muncul tekanan sosial atau yang disebut strain. Ketika seseorang tidak bisa mencapai tujuannya melalui cara yang wajar, mereka bisa memilih jalan lain, bahkan jalan yang menyimpang untuk tetap meraih kesuksesan. Jadi, bagi Merton, perilaku yang menyimpang bukan karena seseorang tidak bermoral, tetapi karena struktur sosial yang tidak adil membuat sebagian orang terpaksa mencari cara alternatif untuk bertahan dan berhasil. Sementara itu, teori labeling melihat penyimpangan dari sisi yang berbeda. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menjadi menyimpang bukan hanya karena apa yang ia lakukan, tetapi karena bagaimana masyarakat bereaksi terhadap tindakannya. Saat seseorang melakukan pelanggaran kecil, masyarakat bisa memberi cap negatif seperti nakal, membuat onar, atau pecandu. Label itu kemudian melekat memengaruhi cara orang lain memperlakukannya, bahkan membuat dia percaya bahwa dirinya memang seperti itu. Akhirnya, ia benar-benar hidup sesuai label yang diberikan. Inilah yang disebut penyimpangan sekunder. Lalu selanjutnya ada teori konflik. Teori ini melihat penyimpangan sosial sebagai akibat dari ketidaksetaraan dan perebutan kekuasaan dalam masyarakat. Karl Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu borjuis atau pemilik modal dan proletar atau pekerja. Kelas borjuis menggunakan kekuasaan politik dan hukum untuk mempertahankan posisinya, sehingga aturan dibuat demi melindungi kepentingan mereka. Hukum seringkali dijadikan alat penindasan terhadap kelas pekerja. Sedangkan penegakan norma dan definisi kejahatan pun biasanya ditentukan oleh kelompok yang lebih berkuasa. Kelompok kaya dan berpengaruhlah yang menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal. Akibatnya, pelanggaran yang dilakukan oleh kaum miskin sering mendapat hukuman yang lebih berat, sedangkan elit berkuasa bisa lolos atau menerima hukuman yang lebih ringan. Dengan demikian, teori konflik menegaskan bahwa perilaku menyimpang muncul karena sistem sosial yang timpang, di mana norma dan hukum lebih memihak kelompok yang kuat serta menekan kelompok yang lemah. Lalu yang terakhir ada teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial menjelaskan mengapa kebanyakan orang memilih menaati norma dibanding melanggarnya. Travis Hirschi menyatakan bahwa kepatuhan seseorang bergantung pada seberapa kuat ikatannya dengan masyarakat. Ketika ikatan ini lemah, individu lebih mudah melakukan penyimpangan. Sebaliknya, jika seseorang memiliki hubungan yang erat dengan keluarga, sekolah, atau organisasi, ia akan berusaha menjaga perilakunya agar tidak merusak kepercayaan dan hubungan sosial yang dimilikinya. Hirschi membagi ikatan sosial menjadi 4 unsur penting. Yang pertama adalah attachment atau kedekatan emosional dengan keluarga dan teman. Lalu yang kedua ada komitmen atau komitmen terhadap tujuan hidup seperti pendidikan atau karir. Yang ketiga ada involvement atau partisipasi dalam kegiatan profesi.
Dan yang terakhir ada belief atau keyakinan terhadap norma dan moral masyarakat. Semakin kuat ikatan ini, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk berperilaku menyimpang. Dengan demikian, inti dari teori kontrol sosial adalah bahwa kekuatan hubungan sosial dan keterikatan individu pada nilai-nilai masyarakat menjadi penentu utama seseorang dalam memilih untuk taat atau menyimpang dari norma yang berlaku. Jadi, contoh penyimpangan sosial itu yang kayak gimana sih? Nah, beberapa contoh penyimpangan sosial yang sering menimbulkan perdebatan adalah ateisme, transgender, dan perkawinan sesama jenis. Yang pertama yaitu ateisme. Di Indonesia yang religius, tidak percaya Tuhan dianggap menyimpang karena bertentangan dengan nilai masyarakat. Tapi di negara sekuler, hal ini justru dianggap wajar sebagai bentuk kebebasan berpikir. Yang kedua yaitu transgender atau pergantian operasi kelamin. Banyak yang menilai ini melanggar norma sosial dan transgender. Namun, dari sudut pandang sosiologi modern, hal ini bisa dilihat sebagai ekspresi identitas. Dan yang terakhir, yaitu perkawinan sesama jenis. Di Indonesia, hal ini dianggap bertentangan dengan agama dan hukum, tapi di negara lain seperti Belanda atau Amerika Serikat, pernikahan sesama jenis sudah diterima secara hukum dan sosial. Nah, dari ketiga contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa penyimpangan sosial itu relatif atau tergantung pada nilai dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Selanjutnya adalah penyimpangan menurut konsep budaya. Dalam perspektif sosiologi, penyimpangan dikaitkan erat dengan norma dan budaya masyarakat. Artinya, ketika masyarakat menjumpai seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan kebudayaan mereka, seseorang itu akan dianggap menyimpang. Penyimpangan pun tidak bisa diartikan secara universal, karena pandangan tentang penyimpangan akan berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Contohnya adalah LGBT. Di Indonesia, LGBT dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan budaya yang ada dalam masyarakat kita. Tetapi ketika kita pergi ke Thailand, LGBT dianggap sebagai sesuatu yang normal karena kebudayaan mereka memberikan kebebasan orientasi seksual kepada masyarakat. Lantas, apakah LGBT itu menyimpang atau tidak? Jawabannya tergantung perspektif budaya masing-masing. Pandangan budaya terhadap penyimpangan pun bersifat fleksibel. Jadi, ada kemungkinan suatu penyimpangan diterima oleh masyarakat ketika terjadi interaksi terus-menerus, serta adanya ruang dalam suatu budaya untuk menerima hal baru. Oke, untuk selanjutnya ada faktor penyebab penyimpangan. Yang pertama ada faktor biologis yang menyoroti pengaruh fisik dan genetik seseorang, seperti orang yang berbadan besar dianggap melakukan atau mudah melakukan tindakan kriminal. Tetapi sebenarnya faktor ini tidak sepenuhnya menentukan perilaku seseorang. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu lemahnya kontrol dalam diri ataupun kepribadian seseorang yang tidak efektif dalam melakukan sosialisasinya, sehingga seseorang mudah melakukan penyimpangan. Untuk yang ketiga ada faktor sosial, yaitu penyimpangan terjadi karena masyarakatlah yang memberi label terhadap seseorang dan karena interaksi terhadap lingkungannya tersebut. Penyimpangan sosial merupakan hal yang bisa terjadi pada siapa saja dan penting bagi kita untuk menyikapinya dengan bijaksana. Cara terbaik adalah dengan memberikan nasihat atau bimbingan secara lembut agar orang yang bersangkutan dapat memahami dampak dari perilakunya. Pendekatan yang hangat dan terbuka biasa lebih efektif daripada menegakkan hukum dengan keras, karena hal ini membuat mereka merasa diterima dan termotivasi untuk berubah. Selain itu, penting juga memberikan edukasi mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat secara konsisten. Melalui kerjasama masyarakat dan juga lembaga sosial, kita bisa membantu pelaku penyimpangan agar kembali ke jalan yang positif tanpa membuatnya merasa dijauhkan atau disudutkan. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih soal penyimpangan, sesuatu yang kadang bikin kita bingung. Kok ada sih yang berbeda kayak gini? Tapi coba deh kita pikir lagi. Penyimpangan itu ada karena sebuah aturan tertentu. Aku belajar dari sini bahwa menyikapi penyimpangan itu butuh hati yang terbuka. Kita nggak bisa langsung ngejudge, dan kita coba dulu pahami apa sih di balik tindakan itu. Mungkin ada cerita yang kita nggak tahu. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Pergi ke pasar menginjak duri, jangan lupa untuk diobati.
Kami kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.